Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru, ustadz, ustazah, wabil khusus jamaah serta santri santriyah yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada siang hari ini, yaitu pengajian ba'da zuhur, yang mana masih melakukan kajian terhadap surah Al-A'raf. Hari ini kita akan membahas ayat 158. Sebelum itu kita mengulas sedikit pembahasan yang lalu, yaitu ayat 157 yang telah disampaikan oleh tuan guru kita, bahwasanya dalam ayat 157 surah Al-A'raf ini Allah menyampaikan informasi kepada kita semua dari Al-Quran, bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ummi artinya dia, Rasulullah, adalah orang yang tidak bisa tulis dan baca. Dan ini banyak ayat, banyak surat juga kita temukan tentang keberadaan Rasulullah ini, yaitu Rasul yang tidak bisa tulis dan baca. Dan ini membuktikan bahwasanya Al-Quran yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, itu benar-benar murni, merupakan firman Allah, kalamullah. Maka itu juga orang tidak bisa menuding bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan atau karya Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi betul-betul adalah merupakan firman Allah yang langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Karena status beliau adalah ummi di dalam kehidupannya. Nah, karena itu nama Rasulullah ini sendiri, Muhammad Rasulullah ini sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Seperti misalnya dalam kitab Taurat dikisahkan juga ada nama Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kitab Injil, yaitu apakah misi beliau di dalam menyampaikan risalah-risalah ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan atau berbuat yang ma'ruf. Jadi tugas beliau, misi beliau adalah menyampaikan yang ma'ruf, kebaikan, kesolehan, kemaslahatan, dan juga menyampaikan, melakukan, mencegah hal-hal yang mungkar. Jadi menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan juga mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi sama apa yang sudah dilakukan para nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, sampai kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyerukan kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Maka itu dalam ayat-ayat lain lagi kita temukan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul yang satu dengan yang lainnya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya apa? Nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan kalamullah, menyampaikan firman Allah hanya untuk kaumnya sendiri. Sedangkan Rasulullah
menyampaikan untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Maka itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran Rasulullah itu tidaklah kami utus, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Tapi isinya sama apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah pada kemungkaran. Nah, jadi bedanya hanya itu. Jadi kalau nabi dan rasul sebelumnya untuk satu kaum saja atau kaumnya sendiri, sedangkan Rasulullah untuk seluruh manusia seluruhnya. Hadirin yang berbahagia para jamaah, selanjutnya hari ini kita lanjutkan pada surah yang sama, Al-A'raf ayat 158, di mana Allah menyampaikan dalam ayat ini, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Nah, di sini tekankan Allah adanya ummi itu. Katakan fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil lazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah yang menghidangkan, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia jemaah, di sini Allah mengatakan, memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, qul, kata Allah. Qul artinya perintah untuk mengatakan, menyatakan sesuatu kepada kaum munafikun, pada kaum musyrikun. Apa yang dikatakan itu, yang diperintahkan Allah, yaitu yang pertama adalah ya ayuhan nas inni rasulullah, wahai manusia. Nah, di sini ketemu. Tadi kita katakan Rasulullah itu adalah untuk semua manusia. Di sini terbukti, terungkap. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia. Jadi bukan saja kaumnya, bukan saja untuk kelompok kaumnya sendiri, tapi juga adalah untuk manusia. Artinya manusia di sini bukan saja mereka yang beriman, bukan saja mereka yang Islam, tapi juga yang belum Islam dan belum beriman pun dipanggil oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah dengan mengungkapkan bahwasanya aku ini adalah Rasulullah ilaikum jami'a, kata beliau, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah bagi kamu semua, ilaikum jami'a. Jadi kalau tadi sudah dikatakan manusia, sekarang dikatakan lagi semua, lebih mentaukidkan. Artinya apa yang dikatakan Allah dengan firman-Nya ini bukan saja buat manusia, tapi semua, katanya. Ilaikum jami'a, semuanya. Muslimkah, berimankah, kafirkah, musyrikah, munafikunkah, semua dipanggil, dihimbau, diingatkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid ini oleh Allah SWT melalui Rasulullah.
Lalu apa yang dikatakan dari Rasulullah ini? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Siapa yang dikatakan Rasulullah ini tadi, yang memerintahkan dan mengatakan bahwasanya pesan itu adalah untuk seluruh manusia? Adalah Dia Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Inilah yang dikatakan tadi, yang memberikan perintah itu. Jadi perintah bukan sembarang perintah, bukan dari makhluk, bukan dari ciptaan Allah, tapi Allah sendiri yang perintahkan. Katakan pada seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Allah katakan dirinya di sini, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau manusia mungkin hanya memiliki kerajaan bumi. Ada yang raja-raja dalam satu daerah, ada yang kepala daerah sampai presiden atau raja dari satu negeri. Tapi ini Allah katakan yang memiliki kerajaan kekuasaan langit dan bumi. Berarti juga termasuk seluruh isinya dan seluruh yang ada di langit. Kemudian dikatakan lagi, la ilaha illa huwa. Siapa dia itu yang memiliki kerajaan kekuasaan langit dan bumi itu? Yaitu Dia yang tidak ada yang wajib disembah, yang layak dan pantas disembah kecuali Dia Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang layak disembah kecuali Dia yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan langit dan bumi itu. Dialah Allah. Ini Allah katakan secara langsung kepada manusia. Nah, kalau sudah jelas begini, masih juga tidak menggunakan akal pikiran, masih juga menyembah selain dari Allah, inilah dikatakan terlalu. Yang pikirannya sudah ditutup, hatinya sudah tertutup, sehingga tidak lagi ada himbauan, panggilan hati nurani dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi Dia Allah itu kata? Kalau tadi sudah dikatakan penguasa langit dan bumi, Dialah Tuhan yang tidak layak disembah yang lain kecuali Dia. Lalu Allah katakan lagi, tegaskan lagi supaya lebih mentaukidkan, yaitu Dia yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, Dia yang memberi kehidupan, dan Dia juga yang mematikan. Dia juga nanti yang mematikan semua makhluk yang Dia hidupkan. Apalagi kurang tegas Allah mengatakan dirinya itu. Sudahlah Dia Tuhan yang layak disembah, Dia penguasa bumi dan langit. Kemudian lagi Dia mengatakan Dia adalah yang menghidupkan, yang melahirkan segala kehidupan ini, dan Dia pula kelak yang mematikan. Sampai segitunya Allah mengatakan dirinya. Oleh karena itu Allah minta melalui pesan Rasulullah ini, yaitu fa'aminu billah wa rasulihin nabi. Maka itu berimanlah kepada Allah, kata Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya beriman dengan Allah tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan Rasulullah. Karena kebenaran Rasulullah adalah kebenaran Allah. Yang disampaikan Rasulullah adalah pesan-pesan daripada Allah. Maka itu beriman pada Allah pasti harus diikuti dengan beriman pada Rasulullah. Maka itu dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu paket itu. Tidak bisa hanya iman pada Allah kemudian meninggalkan Rasulullah. Maka itu kalau kita berzikir, tatkala menyebut Allah, jangan lupa juga menyebut salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang bulannya bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah dan bulan wafatnya Rasulullah. Dianjurkan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari salawat yang kita sampaikan, semoga kita akan diberikan wasilahnya, akan diberikan syafaatnya kelak, di mana tidak ada pertolongan satu makhluk pun kecuali pertolongan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syafaatnya.
Jadi Allah katakan, "Fa'aminu billahi wa rasulihin nabi." Jadi beriman pada Allah dan Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Adalah dia yang nabi, yang rasul, yang ummi. Ya, dikatakan tadi tidak bisa tulis dan baca. Sebab kalau dia bisa tulis dan baca, bisa saja orang menuduh Al-Quran itu adalah karya tangannya atau hasil daripada karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang ummi, dan oleh karena itu beliau adalah an-nabi, kemudian juga al-ummi, an-nabiyul ummi. Selanjutnya dikatakan allazina yu'minuna billah, dan berimanlah kamu kepada Allah dan juga wa kalimatihi, dan kalimatnya. Apa itu? Al-Quran. Jadi kalau tadi Allah katakan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, sekarang berimanlah kepada Allah dan kitabnya, Al-Qurannya. Tidak cukup hanya beriman pada Allah saja, yakin akan kebenaran Allah, tapi tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran. Artinya akan kita kehilangan pegangan di dalam kehidupan kita. Nah, selain kita mengimani Allah, kemudian juga kalimat-kalimatnya, yaitu berupa kitab-kitabnya atau juga Al-Quran, maka wattabi'uhu. Ini lebih tegas lagi. Jadi kalau sudah kita beriman, ikuti dia. Apa yang diikuti? Al-Quran itu yang dibawa oleh Rasulullah. Tentu kita ketika ikut orang, kita berada di belakang, dan orang yang kita ikuti, apa yang kita ikuti tentu orang dan apa-apa yang kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Bagaimana kita mau mengikuti Al-Quran kalau kita tidak paham Al-Quran? Maka itu ketika kita mengimani Rasulullah, kita juga mengenali Rasulullah. Dari mana kita mengenali Rasulullah itu? Dari kitab-kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dan sirah-sirah nabawiyah, sejarah-sejarah kerasulan. Atau juga banyak kitab yang menulis, seperti misalnya Simail Muhammadiyah, yaitu tentang sikap, perilaku, dan juga sosok daripada seorang Rasulullah. Kalau kita tidak paham Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau ngaji Al-Quran, kita tidak akan kenal Rasulullah. Kalau tidak mau mengaji hadis, tidak paham hadis, tidak mau mengamalkan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan pernah kenal Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mengikuti dari belakang Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah, model kehidupan kita, orang yang kita ikuti di depan kita, kalau kita tidak mengenal dia? Maka itu yang paling gampang adalah baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran sebagaimana yang dianjurkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi bukan juga Al-Quran yang semaunya kita, pengamalan juga semaunya kita, tidak, tapi yang sudah dicontohkan. Karena akhlak Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat azim, agung. Bayangkan Allah mengatakan akhlak Rasulullah itu agung. Ternyata apa yang membuat kata-kata agung itu muncul? Dalam hadis Rasulullah, pernah seorang bertanya kepada Ummi Aisyah, "Wahai Ummi Aisyah, apakah akhlaknya Rasulullah itu?" Lalu Ummi Aisyah mengatakan, akhlak Rasulullah itu adalah kanal Quran, yaitulah Al-Quran. Jadi pantas saja Allah mengatakan akhlak Rasulullah itu agung. Kenapa? Rupanya akhlaknya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi ketika dia menghadapi masyarakat, kaumnya yang bermasalah,
Saat itu dia minta wahyu dari Allah, dan wahyu turun dari Allah. Sampailah lengkap sampai 6.666 ayat. Jadi muncul bertahap berdasarkan kondisi dan situasi kaumnya saat itu. Apa problem, apa kondisinya, apa situasinya. Di saat itulah ayat ini turun secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Beda dengan Musa alaihissalam, 40 hari 40 malam dia menerima Taurat itu langsung sekaligus. Demikian juga nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi Rasulullah tidak, diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan masyarakat yang terjadi pada waktu itu. Nah, inilah akhlak Rasulullah itu. Maka itu Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahasanya sesungguhnya akhlak Nabi itu sangat agung. Rupanya agung itu adalah Al-Quran sendiri. Jadi Allah mengatakan agung, dia sendiri maha agung. Karena Al-Quran itu adalah kata-kata Allah sendiri, kalamullah. Dan itulah yang diterapkan, yang dipraktekkan, yang dilakoni sebagai uswah hasanah Rasulullah dalam kehidupan. Maka dikatakan akhlaknya agung. Tidak ada duanya manusia yang dikatakan Allah sebagai manusia yang agung kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir ini Allah katakan la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dengan kita mengikuti akhlak Rasulullah, Al-Quran dan hadisnya, dan mengenali Rasulullah dengan sirah nabawiyahnya, insya Allah dengan cara itulah kita akan mendapatkan tahtadun, hudan, petunjuk bagi kita agar selamat dunia dan akhirat, agar bahagia dunia dan akhirat. Itulah tujuan kehadiran Rasulullah, memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia, bukan saja Islam, bukan saja orang beriman, tapi bagi manusia, yaitu untuk keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu saja bagi mereka yang mau masuk ke dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, dan beriman pada kitab-kitab kalamullah yang telah diturunkan pada para nabi dan rasul, wabil khusus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lengkap, yang menghimpun semua kitab-kitab nabi dan rasul sebelumnya yang termuat di dalam Al-Quran. Barakallah, semoga kita diberikan kekuatan iman dan takwa kita sampai kita berpisah dari kehidupan di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.